Selamat, selamat malam Pak Irandi, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di ruang Zoom seksi Kerasulan Kitab Suci Santo Yohanes Bosco dengan bincang kitab sucinya dengan topik Kisah Musa Perjalanan Menuju Kepemimpinan. Hari ini adalah pertemuan yang kedua ya. Oke, mari kita mulai sesi kali ini dengan doa pembuka. Boleh dibantu, Bro Matthew? Oke, mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih, kita tenangkan hati, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Bapa yang Maha Baik. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau boleh kumpulkan kami pada malam hari ini untuk bersama-sama belajar dari Pak anakmu yang terkasih, Pak Irhandi, dalam kisah perjalanan menuju kepemimpinan yang dialami oleh Musa. Ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, berikanlah kami telinga seorang murid dan hati seperti tanah yang subur. Dan biarlah setiap sabda-Mu, firman-Mu yang ditaburkan pada malam hari ini boleh menjadi sebuah inspirasi di dalam perjalanan dan perziarahan kami pula. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih belum bergabung, dan biarlah Engkau kirimkan mereka dan tibakan bersama-sama dengan kami untuk bisa bersama-sama belajar. Terima kasih Bapa, biarlah semua doa-doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, Allah Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bunda Maria penolong umat Kristiani, Doakanlah kami. Santo Yohanes Bosco, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro Matthew. Selanjutnya silakan waktu dan tempat untuk Pak Irandi. Oke. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan lagi dengan pelajaran mengenai kisah Musa ya, perjalanan menuju kepemimpinan bagian kedua. Saya akan membagikan layar. Seperti biasa, materi sudah dibagikan ke panitia, nanti bisa di-share di kolom chat ataupun di grup ya. Baik. Baik. Jadi kita akan masuk ke sesi kedua mengenai kisah Musa ya, dengan tema perjalanan menuju kepemimpinan atau perjalanan menjadi seorang pemimpin. Seperti kita ketahui, minggu lalu ini yang kita bahas. Pertama, kita melihat bagaimana sebetulnya potensi kepemimpinan itu terbaca ya. Kita lihat dari ciri-ciri kelahiran Musa, lalu bagaimana dia keluar dari zona nyaman, bagaimana dia itu memperhatikan saudara-saudaranya, lalu bagaimana dia tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, proses pematangan yang mencirikan bahwa seorang pemimpin itu tidak dicetak dalam satu hari, ya, tetapi memerlukan proses yang panjang. Lalu di bagian kedua kita melihat bagaimana seorang pemimpin ini diutus, dan kita akan melihat bagaimana Musa juga harus mengatasi keraguan ketika dia diutus untuk menjadi pembebas bagi bangsanya sendiri, bangsa Israel. Ya, ada beberapa masalah diajukan oleh Musa. Yang paling akhir adalah ketika dia meragukan kemampuannya sendiri yang tidak pandai berbicara. Ya, dan setiap kali keraguan Musa ini dijawab oleh Allah. Lalu kita melihat lagi bahwa ketika dia sudah mengambil keputusan untuk menerima perutusan sebagai pemimpin, dia tentu saja harus memiliki visi kepemimpinan. Dan tugas dia adalah menjadi pembebas bagi bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi ada visi kemerdekaan. Dan kita lihat visi kemerdekaan itu kemarin ada 5 ya, ada 5
Ada membebaskan, ada melepaskan, ada mengangkat, dan lain-lain. Itu juga kita sudah bahas minggu lalu. Lalu kita melihat bahwa di sub keempat kita membahas bahwa seorang pemimpin itu harus mampu menyampaikan kepada para pengikutnya bahwa kita punya kekuatan dan kemampuan. Dan hal ini kita lihat pada peristiwa mereka menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah, ya. Bagaimana bangsa Israel yang sedang ketakutan di depan berhadapan dengan laut, di belakang dikejar-kejar oleh pasukan Mesir dengan segala macam kereta kudanya. Tapi kita melihat sendiri bagaimana Musa ini mampu menyelesaikan masalah itu. Nah, hari ini kita akan masuk ke minggu kedua. Yang akan kita bahas adalah nyanyian seorang pemimpin. Ya, dan kita tahu Nabi Musa memang menyanyikan lagu pujian kepada Allah selepas mereka mengalami peristiwa yang sangat ajaib, yaitu penyeberangan Laut Merah. Ya. Lalu, saudara, sesaat sesudah mereka itu menyanyikan lagu pujian kepada Allah, ternyata padang gurun itu bukan tempat yang nyaman. Ya. Di padang gurun problem pertama adalah masalah air. Dan mereka itu menemukan kesulitan mencari air. Menemukan tempat tapi airnya berasa pahit. Ya. Maka seorang pemimpin juga harus mampu menyuarakan kepada para pengikutnya, kita mampu bertahan di padang gurun. Ini kita bahas nanti di Keluaran bab 15 ayat 22 sampai dengan 27. Ya. Lalu kita melihat di sub 7 bahwa seorang pemimpin itu memiliki beban. Kenapa? Di Keluaran bab 17 kita akan membahas sekali lagi bahwa bangsa Israel di padang gurun mengalami kesulitan air. Kali ini tidak ada air meskipun pahit, ya. Benar-benar tidak ada air. Lalu bagaimana sang pemimpin ini akhirnya dipersalahkan oleh para pengikutnya sendiri, dikritik dan lain-lain. Dan kita lihat bagaimana seorang pemimpin ini harus mengatasi masalah tersebut. Lalu di sub ke-8, sub terakhir hari ini yang kita pelajari, itu berbicara tentang peperangan antara Israel melawan bangsa Amalek, ya. Bangsa Amalek, ya. Kita ambil bacaannya dari Keluaran bab 17 ayat 8 sampai 16, ya. Kisah bagaimana Musa memimpin perang tapi tidak secara langsung, ya. Dia berdiri di atas tempat yang tinggi begitu. Nah, inilah yang akan kita bahas untuk hari ini. Sedangkan minggu ketiga dan minggu keempat nanti kita bahas tema-tema yang lain. Baik, sekarang kita masuk ke Keluaran bab 14 ayat 24 sampai dengan ayat 31. Ya, kita baca. Hari ini saya akan membaca kitab suci terjemahan edisi pertama. Jadi bukan yang edisi baru, ya. Yang edisi baru tertinggal di kantor. Jadi hari ini saya membaca terjemahan baru edisi pertama. Kita baca, ya. Di layar sudah saya tampilkan ayatnya, bisa buka kitab suci. Keluaran bab 14 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah, pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Anda lihat, ya. Saudara, kita kan tahu bangsa Israel ini ditakuti oleh Musa, tidak akan percaya kepadanya. Maka dia tanya, saya ini siapa? Siapakah aku ini? Sehingga engkau mengutus aku kepada Firaun dan kepada Israel. Dan selalu saya katakan, beban Musa itu dua. Ya, pertama terhadap Firaun, yang kedua
terhadap Israel sendiri. Maka seorang pemimpin ini biasa menghadapi masalah, baik masalah eksternal maupun masalah internal dari dalam komunitasnya sendiri. Nah, saudara, rupanya kali ini orang Israel melihat sendiri. Ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel. Vayah, dilihat ya dari kata ra'a, melihat. Bu Bapak sekalian, kata melihat ini kan berkali-kali saya katakan muncul terus-menerus di dalam kitab Keluaran, terutama dalam kisah Musa. Baik ketika dia itu membunuh seorang serdadu Mesir yang menyiksa budak Ibrani, ya, ataupun ketika dia melihat dua orang Ibrani berselisih, atau ketika dia melihat penampakan Tuhan dalam bentuk semak berduri. Kata melihat ini dipakai. Melihat. Ya. Lalu dikatakan orang Israel itu melihat betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Kalau kita lihat kata perbuatan digunakan kata hayad. Yad itu artinya tangan. Jadi terjemahan aslinya betapa besarnya tangan Tuhan terhadap orang Mesir. Padahal kita tahu sekali tangan siapa yang diangkat ketika air Laut Merah dibelah. Tangan Musa. Musa. Betul, tangan Musa. Tangan Musa. Tangan Musa ya. Berarti kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu lewat media manusia. Dan manusia itu adalah sang pemimpin. Sang pemimpin. Boleh dikatakan Tuhan ini berkarya lewat manusia. Manusia yang bernama Musa yang pada saat itu menjadi pemimpin. Dampaknya takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ya, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Kata takut dan melihat ini mirip loh kata Ibraninya. Yang satu ra'a, melihat, ya. Sedangkan kalau takut yara, yara. Tetapi dalam bentuk future, dalam bentuk futurum, dalam bentuk waktu yang akan datang, itu mirip. Mirip sekali. Lalu dampaknya mereka percaya. Kepada siapa? Bukan hanya kepada Tuhan. Tetapi juga kepada Musa hambanya itu. Sekarang bangsa Israel melihat bahwa memang Tuhan itu berkarya lewat sang pemimpin. Lewat Musa. Baik ya. Nah saudara, tentu saja ya. Tentu saja kita akan melihat orang Israel percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa hambanya. Di sini hamba digunakan kata evet. Ya. Nyao, jadi avdo. Avdo itu artinya hambanya. Orang Israel percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Musa hambanya. Israel percaya kepada Tuhan yang berkarya lewat Musa hambanya. Baik, itu adalah akhir dari ayat 31 yang merupakan akhir dari bab 14. Dan lanjut dengan bab 15. Coba kita lihat. Bab 15 ini dimulai dengan ayat yang berbunyi, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Wow. Ibu bapak sekalian, kitab suci dalam bentuk aslinya tidak memiliki pembagian bab dan ayat. Ini produk abad pertengahan. Jadi sebetulnya ini nyambung. Dan begitu indahnya kalau kita lihat ayat ini kita baca secara sambung. Coba saya baca begini ya. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Kata pada waktu itu kurang tepat. Bahasa Ibrani yang digunakan adalah az. Az itu oleh sebab itu. Atau kemudian. Ya. Jadi kemudian Musa menyanyi
bersama-sama dengan orang Israel. Kalau kita mau terjemahkan harafiah. Az, kemudian Yashir itu menyanyi, ya. Moshe, Musa, lalu U itu dan, Venei itu artinya orang Israel. Jadi harusnya terjemahannya kalau harafiah, kemudian menyanyilah Musa dan orang Israel dan Bani Israel, dikatakan seperti itu. Saudara, ini menarik sekali kedua ayat ini apabila disambung. Kapan Musa dan orang Israel ini mulai menyanyi? Kalau kita lihat tadi di ayat 29, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering. Nah, ketika, kan minggu lalu saya katakan, sebetulnya siapa yang berperan di dalam mukjizat penyeberangan Laut Merah? Jelas Tuhan, Tuhan yang berkarya. Tapi lewat Musa sang pemimpin, dia mengangkat tangannya. Dan tongkatnya lalu membelah air Laut Merah. Tetapi jangan dilupakan juga orang Israel sendiri yang mau turun ke tengah laut. Bisa saja mereka ketakutan kan? Tapi mereka seolah-olah percaya berjalan di tempat yang kering. Nah, ada tradisi yang mengatakan bahwa nyanyian ini keluar dari mulut Musa dan orang Israel ketika mereka sedang berjalan di tengah-tengah Laut Merah yang terbelah dua. Di atas dataran yang kering. Anda bisa melihat ya. Mereka belum selesai menyeberang Laut Merah, tetapi mereka sudah menyanyikan lagu pujian. Berarti mereka itu sudah dengan penuh kepercayaan begitu menyeberangi Laut Merah. Nah, rupanya ada tradisi rabbinik, tradisi para rabi yang mengatakan bahwa Roh Tuhan itu hinggap di atas bangsa Israel dan Musa sehingga mereka menyanyikan kidung bagi Tuhan. Jadi rupanya mereka itu bisa menyanyi karena apa? Karena Roh Tuhan hinggap di atas bangsa Israel dan Musa. Maka boleh dikatakan bahwa lagu pujian ini bersumber dari Tuhan sendiri dan bermuara pada Tuhan. Karena nyanyian lagu pujian ini ditujukan kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak sekalian, kan tadi saya katakan Musa punya satu keberatan ketika diutus. Aku tidak pandai berbicara. Saya tanya, orang yang tidak pandai berbicara pandai bernyanyi atau tidak? Pasti lebih nggak bisa nyanyi. Orang yang pinter bicara aja belum tentu bisa bernyanyi. Loh kok bisa? Ya, ada dua nyanyian Musa tercatat dalam kitab Taurat. Pertama, Keluaran bab 15 sesaat sesudah mereka melewati atau menyeberangi Laut Merah. Yang kedua nanti kita lihat di kitab Ulangan bab 32, itu adalah nyanyian pujian Musa sebelum kematiannya. Dia pandai bernyanyi rupanya. Menurut tradisi, katanya Musa yang mengarang lagu ini. No, entah benar atau tidak. Lalu bagaimana orang yang tidak pandai berbicara bisa begitu fasih menyanyikan sebuah lagu pujian? Nah, saudara, saya akan berikan satu contoh yang terjadi di dunia ini. Anda kenalkan Winston Churchill. Beliau adalah Perdana Menteri Inggris. Dan beliau ini terkenal pada Perang Dunia Kedua. Apa yang paling terkenal dari Winston Churchill adalah pidatonya yang berapi-api. Padahal kalau kita tahu Winston Churchill ini punya masalah. Dia menderita sejenis penyakit yang disebut lisp. Apa sih artinya lisp? Lisp itu artinya penyakit tidak bisa mengucapkan huruf S. Setiap huruf S diganti dengan huruf TH. Jadi misalnya kalau saya si melihat, dia katakan V. Ini persis seperti orang Argentina. Orang Argentina menemukan huruf S dibaca TH. Tapi kenapa dia bisa jadi seorang orator yang ulung? Karena dia didukung oleh umatnya. Maka saya katakan ya, gimana umat ini mendukung bangsa Israel ini turun ke tengah Laut Merah. Ya. Ketika dia melihat Musa mengangkat tangan dan membelah Laut Merah. Turun. Dukungan dibutuhkan oleh pemimpin siapapun juga di dunia ini. Ya. Maka kita lihat seorang pemimpin bisa berubah apabila mendapatkan dukungan dari pengikutnya. Baik, sekarang ini ada tulisan-tulisan Ibrani
Pelan-pelan saya ajarkannya meskipun memang tidak, maaf, mungkin tidak paham tapi tidak apa-apa, itu nggak penting. Kita lihat ya. Tadi ini sudah dijelaskan sampai sini. Nah, saudara, kata yang saya kuningin ini, saya lihat kursor saya, huruf yang saya stabilo ini yashira. Yashir itu artinya menyanyi. Menyanyi. Ya, menyanyi dalam bentuk atid. Atid itu dalam bentuk futurum, dalam bentuk waktu yang akan datang. Yashir. Yang menyanyi siapa? Sudah dikatakan Musa dan orang Israel. Ada satu hal yang mengganggu para tafsir kitab suci. Kata yashir itu tunggal. Kalau jamak harusnya yashiru. Ini tunggal, singular. Ya. Jadi mereka itu menyanyi sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Ketika mereka itu berjuang bersama-sama, maka pemimpin dan orang yang dipimpin itu tidak punya perbedaan lagi. Mereka satu. Maka digunakan kata kerja tunggal. Nah, lalu apa yang dinyanyikan? Coba lihat kursor saya. Ini ha syira. Syira itu lagu, ya, nyanyian, ya. Jadi yang dinyanyikan adalah nyanyian. Nyanyian apa? Nyanyian yang disampaikan bagi Tuhan. Betul. La Adonai. Ya. La Adonai. Betul. Betul. Nah, terus di sini dikatakan yang berbunyi. Yang berbunyi. Nah, ini aneh lagi. Sekarang kita lihat stabilonya yang warna abu-abu. Va yomru lemor. Ini aneh sekali. Kenapa? Kata amar itu artinya berkata. Digunakan sampai 2 kali. Vayomru lemor. Jadi kalau kita mau terjemahkan harafiah, kemudian Musa dan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, mereka berkata dan berkata, begitu. Atau mereka berkata-kata, berkata dan berkata sampai 2 kali. Nah, sekarang apa yang dikatakan? Sekarang lihat lagi di ujung kiri atas, asyira. Nah, asyira ini artinya saya akan menyanyi. Ya. Lalu yang di sininya ladonai bagi Tuhan dan seterusnya. Baik saudara, lihat. Ya. Lihat. Kalau kita lihat yang warna kuning ini kata kerjanya tunggal. Yashir, dia menyanyi tunggal. Asyira, aku bernyanyi tunggal. Tetapi ketika berbunyi dikatakan vayomru itu jamak. Maka saudara kalau kita lihat seorang pemimpin ini perlu menjadi satu dengan orang yang dipimpin, tapi di lain pihak juga harus menjadi pribadi yang terpisah. Banyak pemimpin ini sangat merakyat gitu ya. Di kantor, aduh sama anak buahnya dekat sekali. Ya, oh ngerokok bareng, sampai ngebul-ngebul, ya, makan di warteg bareng, kemana bareng, bahasa tidak diperhatikan lagi, begitu. Bagus nggak? Bagus. Dia bisa dapat dukungan dari orang yang dipimpin. Akan tetapi kadang-kala, nah orang yang dipimpin itu bisa menjadi kurang ajar, kurang respect terhadap pemimpinnya. Musa ini 2. Di satu tempat, di satu pihak dia menjadi bagian dari orang yang dipimpin, tetapi di lain pihak dia tunggal, dia singular. Yashir, asyira. Dia menjadi pribadi yang terpisah dari orang yang dipimpin dan itu kunci menjadi seorang pemimpin. Ya, maka saudara, kalau dikatakan siapa yang menyanyi bagi Tuhan, Musa atau Musa dan orang Israel, dua-duanya memungkinkan. Dua-duanya memungkinkan. Dari sini kita melihat bahwa ada 2 pola kepemimpinan yang perlu diperhatikan. Kepemimpinan yang merakyat itu bagus, tetapi juga perlu kepemimpinan yang sedikit individualistik gitu. Tidak bisa mengambil mutlak gitu salah satu pola kepemimpinan. Harus mencari padan yang paling tepat di tengah-tengahnya. Nah, saudara, karena digunakan kata kerja tunggal yashir,
Untuk subjek yang jamak, Musa dan orang Israel, membuat para ahli tafsir menyatakan bahwa Musa dan orang Israel menyanyi dalam kesatuan. Seperti saya katakan, ya, bahwa kepemimpinan ini menuntut persatuan dan kesatuan, tetapi di tempat lain seorang pemimpin juga kadangkala perlu menjadi pribadi yang individual. Oke ya, jelas ya? Baik, sekarang. Philo dari Alexandria, seorang penulis pada abad pertama, ini meyakini sekali bahwa Musa dan orang Israel ini menyanyi secara bersaut-sautan katanya. Kalau kita lihat lagunya mungkin ya, seperti kita menyanyikan Mazmur, Musa menyanyikan bait pertama, dilanjutkan oleh orang Israel dan seterusnya ya. Nah, misalnya Musa mengatakan ini, baiklah aku menyanyikan bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Dilanjutkan oleh orang Israel. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut dan seterusnya begitu ya. Bisa saja. Ini pendapat dari Philo Alexandria. Baik. Saudara, apa isi dari nyanyian Musa dan Israel bisa dibaca sendiri. Ya, bisa dibaca sendiri. Saya tidak akan membahasnya. Akan tetapi kita perhatikan sekarang di ayat ke-20 21. Atau ayat 19 dulu. Ayat 19. Keluaran bab 15 ayat 19. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Tuh, benar kan? Mereka menyanyikan lagu pujian itu sambil mereka berjalan di tengah laut merah. Bayangkan, ini memerlukan keyakinan yang luar biasa. Ya kan? Lain halnya kalau mereka menyanyikan setelah mereka menyeberangi Laut Merah. Lebih dahsyat ya ketika mereka menyanyikannya di tengah-tengah laut. Ayat 20. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Baik, saudara. Miriam di sini diberi gelar Nabiah. Dan saya rasa kata Nabiah ini baru pertama kali muncul di kitab suci pada ayat ini. Keluaran bab 15 ayat 20. Kalau dia Nabiah berarti dia bernubuat. Nubuatnya apa? Menurut tradisi, Miriam inilah orang yang menubuatkan kelahiran Musa. Padahal kita tahu, menurut tradisi selisih usia Miriam dan Musa adalah 5 tahun. Jadi ketika Musa lahir, Miriam itu baru berusia 5 tahun. Konon menurut tradisi. Maka dia disebut saudara perempuan Harun. Kok nggak disebut saudara perempuan Musa? Oh, karena pada waktu dia menjadi Nabiah, memang satu-satunya saudara dia adalah Harun, kan Musanya belum lahir, ya. Maka Miriam disebut Nabiah karena dia yang menubuatkan kelahiran Musa. Begitu menurut tradisi. Di kitab suci tentu saja tidak ditulis. Baik, sekarang yang lucu. Saudara, yang lucu apa? Coba bandingkan ayat 21 dengan ayat 1 sama atau tidak? Ayat 1 dan ayat 21 sama atau tidak? Sama, Pak. Sama ya? Sama ya? Yang berbeda mungkin baiklah aku menyanyi. Gitu. Ini asyirah ya. Sedangkan menyanyilah ini adalah sebuah bentuk perintah. Miriam memberikan instruksi kepada wanita-wanita itu untuk menyanyi. Ya. Begitu ya. Tapi isinya sama. Cuma yang menarik di ayat 21 dikatakan dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Dalam teks Ibrani aslinya
Tidak digunakan kata menyanyi, tetapi menjawab. Ta'an dari kata la'anot, itu menjawab. Ta'an. Vata'an Miriam. Miriam menjawab. Nah, saudara, apa sih maksudnya sebetulnya ya? Siapa yang memimpin lagu kalau begitu? Musa atau Miriam? Ya, ada yang mengatakan Musa memimpin laki-laki Israel menyanyi. Sedangkan Miriam memimpin wanita-wanita Israel menyanyi. Dan beda sekali ternyata. Ya, pola kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Laki-laki seperti Musa, aku menyanyi. Penuh dengan inisiatif ya. Tetapi kalau pola kepemimpinan wanita responsif, Miriam menjawab begitu. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa di dalam kepemimpinan itu juga ada pola maskulin dan pola feminin. Maskulin ini penuh dengan inisiatif, ketegasan, dan lain-lain. Sedangkan pola feminin ini lebih lembut, responsif, dan lain-lain. Sekali lagi, pemimpin yang baik bermain di antara dua model kepemimpinan ini. Seorang pemimpin wanita kadang-kala harus menjadi laki-laki dalam hal ketegasan. Tetapi sebaliknya, seorang pemimpin laki-laki juga harus memiliki kelembutan. Ya, bagus sekali. Makanya saya melihat kisah kepemimpinan Musa ini luar biasa. Nah, ada lagi hal yang menarik. Kata Yashia ini, seperti saya katakan, bentuk futurum, bentuk future, bentuk waktu yang akan datang. Artinya apa? Siapa yang akan menyanyi? Coba saya tanya di dalam teks ini. Siapa yang akan menyanyi? Siapa yang akan menyanyi? Ini menarik luar biasa. Siapa yang akan menyanyi? Ketika Musa mengatakan, penulis kitab suci, Az Yashia katanya. Ya, kemudian akan menyanyi. Nah, siapa sih yang akan menyanyi? Anda bisa tebak gak siapa? Kita bisa bayangkan bahwa lagu pujian ini kemudian akan dinyanyikan oleh keturunan berikutnya. Mungkin dalam bentuk ibadah ya. Entah itu di bait Allah ketika mereka sudah menetap, lagu ini dinyanyikan kembali. Tetapi yang menariknya, keturunan-keturunan ini pada saat peristiwa ini terjadi belum lahir. Maka saudara, tradisi rabbinik mengatakan bahwa yang bernyanyi bukan hanya orang Israel, tetapi embrio-embrio janin-janin yang ada di perut perempuan-perempuan Israel ikut menyanyi. Wah, itu luar biasa sekali ya itu. Luar biasa sekali saya katakan. Nah, saudara sekarang, kenapa mereka harus terus menyanyi? Kenapa mereka harus terus menyanyi? Coba kita buka sekarang Yesaya 42 ayat 10. Yesaya 42 ayat 10. Kita baca. Yesaya 42 ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya. Dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Saudara berbicara tentang apa ya Yesaya 42 ini? Coba tanya sama ketua seksi kitab sucinya. Yesaya 42 berbicara tentang siapa, Matthew? Kalau tidak bisa jawab, saya tidak mau ngajar lagi di bosku. Nyanyian hamba Tuhan, Pak Ir. Pinter. Aduh, pinter. Dia bisa jawab. Kalau nggak saya akan absen di bosku, nggak mau ngajar. Betul. Hamba Tuhan. Mesias. Ya kan? Mesias. Maka ini menarik sekali. Anda lihat, nyanyian Hasyira ini bergender feminin. Tapi nanti di Yesaya 42 ayat 10 nyanyian bergender maskulin Hasyir. Artinya apa? Bangsa Israel ini menunggu Mesias. Mesias lahir nggak ya? Ketika perempuan melahirkan, oh bukan Mesias. Keturunannya lagi, oh bukan Mesias. Keturunannya, oh bukan Mesias. Sampai nanti ada satu orang perempuan yang melahirkan Mesias. Laki-laki, barulah ada nyanyian baru.
Jadi saudara, lagu pujian Israel dan Musa ini memiliki konteks, memiliki pemahaman mesianik. Baik, selesai. Ada sedikit lagi. Nah, saudara, sekarang kita lihat tokoh yang bernama Miriam ini ya. Miriam. Dari kata yam artinya laut. Artinya laut ya. Coba lihat di poin yang keempat. Tradisi mencatat bahwa Miriam berdiri di perairan Sungai Nil dan mengawasi bayi Musa untuk memastikan ia akan aman. Dia demen main laut atau air ya. Lalu Midrash. Midrash ini sejenis tafsir begitu ya. Tafsir Taurat. Menghubungkan tokoh Miriam ini, menghubungkan nama Miriam, laut, air, dengan nyanyian Miriam setelah peristiwa Laut Teberau. Oh, cocok. Dia diberi nama apa? Diberi nama Yam. Wong dia nanti akan menyanyi setelah peristiwa Laut Merah. Karena dia sangat bersyukur atas keajaiban yang terjadi melalui air, maka Tuhan itu menghadiahinya dengan air supaya orang-orang Yahudi lebih banyak menyanyikan pujian. Miriam ini yam dia laut karena demen air. Dia juga memandahkan lagu pujian kepada Tuhan setelah peristiwa di air, maka dia dihadiahi dengan air. Maka saudara, menurut tradisi, poin kedua, Miriam dikaitkan dengan keberadaan sumur Miriam. Apa sih artinya sumur Miriam? Be'erashel Miriam katanya. Ini adalah mata air yang secara ajaib menyediakan air dan menemani bangsa Israel selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun. Luar biasa. Jadi kita tahu kenapa bangsa Israel selama 40 tahun tidak pernah mati kehausan karena ada sumur Miriam. Sumur Miriam. Nah, saudara, tentu saja sumur ini akan hilang apabila tokohnya meninggal. Kalau nggak percaya, kita lihat sekarang di bilangan ya. Di bilangan bab 20 ayat 1 dan 2. Kita lihat. Bilangan bab 20 ayat 1 dan 2. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Zin. Dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Ayat 2. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat lagi itu ya. Jadi sumur Miriam ini keberadaannya hilang secara ajaib setelah Miriam meninggal. Nah, saudara, Talmud, kalau Talmud ini apa namanya? Talmud ini hukum lisan ya, hukum Taurat lisan, menjelaskan ada tiga pemberian yang dikaitkan dengan tiga tokoh. Ya, pertama, sumur air ini diberikan oleh Tuhan kepada Miriam. Tiang awan diberikan oleh Tuhan kepada Harun. Sedangkan mana roti diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Ingatin ya, itu menurut tradisi. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Oh ya, tadi ada satu hal yang saya lewat. Ini belum dijawab. Kok bisa ya para wanita ini membawa alat-alat musik? Bawa rebana. Bawa apa lagi tadi? Bawa rebana. Menari-nari, kok bisa ya bawa rebana? Kita kan ingat loh, mereka itu terburu-buru meninggalkan Mesir. Sampai roti aja tidak sempat dipanggang. Makanya makan roti bantet. Motza, roti bantet, roti tanpa ragi. Karena nggak keburu membakar roti, rotinya bantet semua. Loh, nggak bisa bawa roti, bisa bawa rebana. Ini kepemimpinan feminin. Saudara, kita tidak bisa menampik ya. Wanita itu lebih banyak perhitungan untuk masa yang akan datang. Coba deh. Coba. Lagi repot-repot nyari karet nggak ada. Dari dompet istri saya bisa keluarin nih, gue bawa karet. Laki-laki mana pernah perhatikan hal-hal seperti itu? Nggak pernah. Jadi para wanita ini berjaga-jaga.
Nanti kan kita mau sampai ke tanah terjanji. Kalau sampai di sono kita nggak bisa merayakan kemerdekaan pakai musik kan nggak seru. Bawa rebana, roti, asal aja. Yang penting bisa ganjil perut, rebana dibawa. Menarik. Baik, sekarang saudara, Mishnah itu hukum lisan, mencantumkan bahwa sumur Miriam ini dibuat pada senja pada malam Sabat pertama setelah penciptaan. Jadi sumur yang nanti akan melindungi bangsa Israel di padang gurun itu sudah dibuat pada senja malam Sabat pertama setelah penciptaan. Dan menurut Midras, sumur ini sebenarnya adalah batu berbentuk seperti saringan. Batu ini akan bergulung bersama mereka selama perjalanan mereka. Dan ketika mereka berhenti, batu itu akan menggali jauh ke dalam pasir. Para pemimpin suku akan datang dan berdiri di sampingnya dan berkata, bangkitlah, oh baiklah. Dan itu akan bangkit. Jadi sumurnya itu harus dipanggil baru muncul. Ini tradisi ya. Lupakan tapi menarik kita ketahui. Nah saudara, menurut salah satu tradisi dalam Talmud, begitu Musa meninggal, sumur, tiang awan kemuliaan, dan mana semua menghilang. Ya, karena kita tahu kan, yang pertama kali meninggal itu Miriam. Sumurnya hilang. Sesudah itu Harun, tiang awannya hilang. Sesudah itu Musa, mananya hilang. Karena ini adalah 3 pemberian yang diberikan Tuhan kepada 3 tokoh ini. Nah, sedikit. Ibu bapak sekalian. Rupanya Paulus mengetahui tradisi ini. Maka ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia menceritakan sesuatu. Kita buka ya, 1 Korintus bab 10, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ini saya pernah ngajar Korintus nih, ada sekali. Sebetulnya saya sudah pernah singgung, tapi mungkin tidak terlalu detail. Kita baca 1 Korintus bab 10, ayat 1 sampai 4. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Ingat ya? Bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Betul kan, ada sumur, ada tiang awan, ada mana. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, sumur Miriam. Dan batu karang itu ialah Kristus. Maka saya katakan, nyanyian pujian Musa dan Israel memiliki pengharapan mesianik. Baik, nah sekarang kita lihat. Mereka sekarang berhasil menyeberang Laut Merah ya. Lihat kursor saya. Ini Laut Teberau. Memang bagian dari Laut Merah, tidak salah ya. Sesudah itu Anda lihat. Dari sini mereka mulai masuk ke mana? Ke padang gurun Elam. Padang gurun semua ini. Padang gurun Syur, padang gurun Paran, padang gurun Sin, padang gurun Sin, segala macam. Semuanya gurun. Emang enak di gurun? Kering, panas, tidak ada air, itu jadi masalah ya. Tapi mereka penuh semangat. Baik. Lanjut sekarang. Sub yang ke-6 kita baca mulai bab 15 ayat 22. Keluaran bab 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Tidak mendapat air. Baik saudara. Nomor 1, Musa menyuruh. Dalam terjemahan baru digunakan kata Musa memimpin. Saya lebih suka terjemahan lama. Karena memang lebih cocok. Vayasa. Apa artinya vayasa? Drive, mendorong. Lebih tepat. Jadi saudara, orang Israel itu kagak mau berangkat. Kenapa? Laut Merah itu penuh dengan oasis. Di situ ada mata air dan lain-lain.
Dan ingat loh, kereta-kereta Firaun ini kan ditelan air laut ya. Sesudah itu kan banyak mungkin harta benda yang terapung. Waduh, orang Israel senang banget. Katanya menurut tradisi orang Israel ini terpesona dengan sisa-sisa persenjataan dan perlengkapan orang Mesir. Mungkin ada yang emas, ada yang perak, dan lain-lain. Mereka sibuk mengumpulkan harta benda. Maka Musa ini dengan sedikit sulit mendorong orang Israel supaya mereka berangkat dari Laut Teberau. Kenapa? Karena mereka akan masuk ke padang gurun Syur. Kering. Kering. Maka 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Tidak mendapat air. Saudara, cocok nih. Saya lebih suka menerjemahkan tidak menemukan air. Memang kata matsa'u, itu artinya menemukan. Tidak menemukan air. Pertanyaan saya kepada Anda sekalian, air ada atau tidak? Air ada atau tidak? Air ada atau tidak? Tidak ada. Tahu dari mana? Karena kata menemukan. Misalnya hilang kunci, kuncinya ada tapi nggak tahu di mana kan. Udah ketemu belum begitu. Beda kan? Air itu ada sebetulnya. Tetapi mereka tidak mau berupaya untuk menemukan air itu, ya. Maka kita akan lihat beberapa catatan di kitab Yeremia misalnya. Yeremia bab 2 ayat 2. Yeremia bab 2 ayat 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Tuh. Jadi mereka itu mengikuti Allah di padang gurun. Jadi saudara, peristiwa ini yang dianggap sebagai peristiwa perkawinan antara Allah dan Israel. Terus, apakah tidak ada air? Adalah. Coba buka Mazmur 136 ayat 6. 136 ayat 6. Mazmur 136 ayat 6 ini doa orang Israel kepada Tuhan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bumi itu dihamparkan di atas air. Ada air tanah. Kalau saja mereka mau berupaya, mereka akan menemukan air. Justru mereka tidak mau bergerak. Maka saudara, pemimpin ini harus dapat mendorong. Seperti Musa. Mendorong orang Israel. Berangkat dari Laut Teberau. Dari zona nyaman. Kenapa? Supaya mereka memperluas cara pandang dan memperkaya pengalaman. Mereka harus tumbuh. Mereka harus tumbuh. Dan seperti saya katakan, air itu ada tetapi mereka tidak menemukan. Mungkin yang kering itu bukan air, tetapi iman orang Israel. Orang Israel ini kering secara rohani. Nah, sekarang kita lihat ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara itu artinya pahit memang. Dan muncul 3 kali di ayat 23 ya. Ki Marimhem. Nah, saudara, ini menarik. Jadi kalau dalam teksnya, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu karena pahit rasa mereka. Hem itu bukannya, hem itu mereka. Jadi, yang pahit itu bisa saja air, karena air itu memang plural selalu dalam bahasa Ibrani, bisa juga orang Israel. Orang Israel ini pahit. Mereka kering, putus asa. Ya. Maka penting sekali. Bukan hanya air yang pahit, tapi kondisi spiritual bangsa Israel sendiri kering, pahit. Nah saudara, kata pahit marim ini mirip dengan kata morim. Tulisannya sama. Cuma beda tanda baca.
Nanti di Bilangan bab 20 ayat 19, kata morim ini diterjemahkan pemberontak. Maka saudara, ketika orang Israel ini putus asa, kering secara spiritual, mereka amat mudah memberontak kepada Allah dan juga kepada Musa. Dan kalau kita lihat, nanti mereka dicap sebagai pemberontak di Bilangan bab 20 ayat 19. Kita tahu tadi di bab 20 ayat 1 dikatakan Miriam mati. Air ini hilang. Ya? Baik, sekarang lanjut lagi. Lalu ayat 24. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka. Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami minum? Seolah-olah Musa yang bertanggung jawab atas segala sesuatu. Saudara, bagaimana reaksi Musa? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Maka saudara kita melihat ya, bahwa pemimpin ini harus tahan menerima kritik. Lalu mendengarkan suara pengikutnya. Dan pada poin 1 di atas, harus mampu menyemangati umatnya, terutama ketika mereka sedang berada di titik nadir, ketika mereka berada dalam situasi sulit. Nah, di sini kita lihat Musa itu sebetulnya menyadari memang berat ya, kondisi kering, tidak ada air, mereka haus, memahami. Maka Musa ini kan gak marah kan. Meskipun bangsa ini mengoceh, bersungut-sungut kepada Musa, Musa tahan. Dia tidak mau menerima kritik. Maka dia berseru-seru kepada Tuhan. Lalu sekarang kita lihat. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Ini kan susah teksnya, kita nggak bakal ngerti. Tuhan menunjukkan kepada Musa. Sebetulnya kata yang digunakan yorehu itu artinya bukan menunjukkan tapi mengajarkan. Tuhan mengajarkan kepada Musa. Dia memberikan sepotong kayu. Kayu dalam bahasa Ibrani etz ya. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Air itu menjadi manis. Kayu apakah gerangan? Kayu apakah gerangan? Saudara, ada yang mengatakan ini adalah pohon ek, oak tree. Kenapa? Pohon ek ini mengandung banyak senyawa tanin. Dan kita tahu kalau air itu pahit karena banyak mengandung alkali. Ya, maka ketika senyawa tanin ini dimasukkan ke dalam air penuh alkali, alkalinya itu lalu terurai ya, maka mereka nanti akan jatuh di dasar laut atau di dasar danau atau di dasar sungai atau di dasar mata air. Maka airnya jadi tidak terasa pahit lagi. Mungkin saja. Tapi sekarang ya, kenapa Tuhan itu di tempat ini memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum atau peraturan-peraturan kepada Israel? Chok umishpat katanya. Kenapa? Kita tahu loh, ketetapan dan peraturan itu baru diberikan di mana? Di Gunung Sinai nanti di Keluaran bab 19 belum ini terjadi. Nah, ada tradisi yang mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan sebagian hukum kepada Israel di Mara. Di Mara. Akan tetapi, ada juga yang menafsirkan seperti ini dan saya suka sekali. Secara kata etz, kayu itu sama dengan pohon. Pohon. Dan kita tahu di surga, di Taman Eden ini ada satu pohon yang namanya pohon kehidupan. Etz Chaim, pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini berupa apa sebetulnya? Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Hukum Taurat. Maka saudara, kehidupan di padang gurun ini pahit betul. Bisa menjadi manis kah? Bisa. Apabila Israel menaati hukum Taurat, menaati ketetapan dan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Ini jauh lebih menarik ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, terus pemimpin ini harus dapat memimpin dengan aksi dan menjadi teladan melalui perbuatannya.
Betul kan? Tuhan itu bisa saja membuat mukjizat. Tetapi dia tidak mau. Dia menyuruh Musa melakukan sesuatu. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan oleh pemimpin itu akan disaksikan, dilihat oleh pengikutnya. Akan dilihat. Maka pemimpin ini harus full of actions, penuh dengan aksi. Dan aksi ini diharapkan menjadi teladan bagi pengikutnya. Ya, yang poin kedua tadi sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-26 dan 27. Firman-Nya. Oh, ada satu yang belum. Di penghujung ayat ke-25 dikatakan, di sanalah Tuhan mencobai mereka. Siapa mereka? Mereka itu berarti Musa dan orang-orang Israel. Musa dicobai. Dia tahan atau tidak menjadi pemimpin yang selalu dikritik. Memimpin bangsa yang keras kepala. Memimpin bangsa yang penuh dengan tuntutan. Sedangkan Israel diuji. Mampu nggak mereka bertahan di padang gurun supaya mereka tiba di tanah terjanji? Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Betul kan? Padang gurun bisa menjadi tempat yang menyenangkan. Kekeringan bisa menjadi tempat yang menyenangkan. Air yang pahit bisa menjadi tempat yang menyenangkan. Bangsa yang banyak bersungut-sungut bisa menjadi bangsa yang menyenangkan. Apabila Musa dan Israel tetap mengikuti segala ketetapan dan hukum Allah. Ayat 27 penutup. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, coba kita lihat ya. Elim di mana? Nah, ini tadi sudah Mara, sekarang pindah ke Elim ya. Nomor 4 pindah ke nomor 5. Nggak tahu jauh ya sebetulnya. Jadi pertanyaannya, air itu ada atau tidak? Ada lah. Mereka nggak mau cari. Nggak mau cari. Buktinya di Elim ini ada 12 mata air. Ada 70 pohon kurma. Maka ada orang yang mengatakan, kemungkinan besar 12 ini berkaitan dengan 12 suku Israel. Dan 70 ini berkaitan dengan 70 tua-tua. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat mereka tidak menemukan air. Ya, karena mereka tidak pernah mencari air. Tidak pernah mencari air. Jadi orang Israel bukannya kekurangan air, melainkan kekurangan iman. Kekurangan iman. Ingat loh, ada sumur Miriam bentuknya batu. Mengikuti perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Mereka tidak mungkin kekurangan air. Mereka hanya kekurangan kepercayaan. Nah, tapi saudara, Elim ini punya arti juga. Dari kata El, kekuatan. Maka kalau menjadi jamak, alim itu artinya kekuatan-kekuatan. Ya kan? Saudara, di padang gurun ini, medan yang begitu berat. Tetapi disinilah tempat bangsa Yahudi digembleng untuk menjadi orang-orang yang kuat. Alim. Maka melalui kepemimpinan Musa dan Miriam, iman dan keyakinan orang Israel ini dikuatkan, diteguhkan. Dan inilah peran penting yang harus dimainkan oleh setiap pemimpin. Maka saudara, seorang pemimpin membawa umatnya melewati berbagai kesulitan.
Akhirnya apa yang diperoleh? Kekuatan. Kekuatan itu diperoleh lewat berbagai macam cobaan. Baik, masuk ke sub yang ketiga malam hari ini di bab 17. Bab 17, ini ada 7 ayat ya. Dan saya beri judul Beban Sang Pemimpin. Nah, sekarang saudara. Di Mesir mereka menyaksikan peristiwa Tuhan memberikan 10 tulah. Lalu di bab 14 mereka menyaksikan bagaimana Allah memimpin mereka menyeberang laut Teberau. Ya. Di mana mereka menyaksikan mukjizat air pahit menjadi air manis. Mampukah semua ini meyakinkan orang Israel? Mampukah? Sekarang kita lihat di bab 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk minum bangsa itu. Apa yang terjadi? Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Sekali lagi protes. Dan saudara kalau kita lihat dari bab 14 sampai bab 17 ini sudah kali keempat mereka protes. Pertama di bab 14 ayat 10 sampai 12 ketika mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Lalu mereka berhadapan dengan laut Teberau. Mereka protes. Di bab 15 ayat 22 sampai 24 ketika mereka tidak menemukan air untuk diminum, yang ada hanya air pahit di Mara. Saudara, di bab 16 ayat 2 dan 3 kita lihat. Kita baca ya, bab 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun itu untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Tuh. Lapar, protes, dikasih mana. Sekarang nggak ada air. Protes lagi. Protes lagi. Ya, saudara. Dan makin hari protes mereka ini semakin menjadi-jadi. Kenapa? Coba lihat di ayat 7. Di ayat 7 itu ayatnya berakhir dengan ucapan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka sampai meragukan Tuhan itu ada atau tidak. Padahal mereka sudah menyaksikan 10 tulah penyeberangan laut Teberau, mukjizat air di Mara. Oh, mereka tidak yakin. Begitu tidak ada air minum, bukannya air minum yang tidak ada, tetapi menurut mereka tidak ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dan saudara, kali ini mereka bukan cuma bersungut-sungut, tetapi mereka bertengkar dengan Musa. Di ayat 2, bab 17 ayat 2. Ya, bertengkar dengan Musa. Nah, masalah di Rafidim ini ternyata jauh lebih sulit. Kali ini benar tidak ada air. Tidak ada air. Tidak ada air. Maka di benak mereka bukan tidak ada air, tidak ada Tuhan di tengah-tengah kita. Maka bangsa itu haus akan air atau haus akan Tuhan? Tanda tanya. Nah, saudara, Rafidim ini dari bahasa Ibrani Rafe yang artinya lemah. Oh, saudara bayangkan ya, orang Israel ini menjadi semakin lemah, baik dalam hal semangat maupun dalam hal iman. Baik, sekarang saudara, Musa berkata kepada mereka ayat 2b, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Bagi Musa, ya lihat, mempertanyakan kepemimpinan Musa sama dengan mempertanyakan kepemimpinan Allah. Karena Musa adalah hamba Allah. Ya. Ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami,
dan ternak kami dengan kehausan. Nah, ini, saudara, ini menarik di ayat 3. Kalau kita baca teks Indonesianya, mengapa pula engkau? Ya masih mending ngomongnya engkau. Aslinya dia bukan ngomong engkau tapi Z. Z itu artinya orang ini. Mengapa orang ini memimpin kami keluar dari Mesir? Saudara, dihargai nggak Musa sebagai pemimpin? Sudah tidak disapa lagi, tapi dikatakan orang ini, Z, orang ini. Mengapa orang ini memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami, anak-anak kami, dan ternak kami mati kehausan. Teks aslinya bukan berkata itu, tapi supaya aku, anak-anakku, dan ternakku mati kehausan. Saudara, berubah dari kata kami kepada aku, menyatakan bahwa penderitaan ini benar-benar menimpa masing-masing pribadi. Jadi ini lebih mendramatisir penderitaan kehausan yang dialami. Ya, menderita setiap orang ya, entah itu dewasa, entah itu anak-anak, entah itu ternak. Nah saudara, ayat 4, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saudara, beda nggak doa Musa di Mara dengan di Rafidim? Beda loh. Kalau di Mara, tidak dituliskan memang apa seruan Musa, tapi Tuhan langsung kasih kayu. Ya. Jadi kalau menurut perkiraan saya, Musa itu menyampaikan kebutuhan air kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalah bangsa Israel disampaikan kepada Tuhan. Itu di Mara. Di sini enggak. Musa ini berseru-seru kepada Tuhan, sebetulnya protes. Bangsa ini, apa yang harus kulakukan? Lihat, sebentar lagi dia mau membunuh saya. Maka saudara, inilah jeritan seorang pemimpin yang menjadi sasaran ketakutan, keraguan, dan kemarahan pengikutnya. Bukan mustahil dibunuh. Jadi Musa sendiri juga beda loh. Beda. Makanya nggak salah kan? Musa juga dicobai di padang gurun ini. Dia benar-benar menjawab dengan segala macam sifat kemanusiaan. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Saudara, mencobai Musa berarti mencobai Tuhan. Bertengkar dengan Musa berarti mencobai Tuhan. Saudara, kira-kira ini terjadi perubahan yang luar biasa ketika di Keluaran bab 14 ayat 31 tadi kita belajar. Bangsa Israel percaya kepada Tuhan dan Musa, hambanya. Sekarang berubah. Ya, tidak percaya pada Musa, mencobai Tuhan. Bahkan saudara, dikatakan mereka ragu, mempertanyakan apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak. Tidak ada air, bagi mereka berarti tidak ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dan saudara, Anda tahu berapa kali bangsa Israel mencobai Tuhan di padang gurun? Bilangan 14 ayat 22 mengatakan orang Israel 10 kali mencobai Tuhan. Ini kali yang pertama, lalu ada 9 kali. Memang tidak tercatat semua di kitab suci, tapi bilangan bab 14 ayat 22 mengatakan Israel mencobai Tuhan 10 kali. Nah, saudara, sekarang tantangan bagi seorang pemimpin adalah kekuasaan dan atau kemampuan mereka diuji ketika pengikutnya meragukan kepemimpinan mereka. Sampai dia mengatakan, mengapa orang ini memimpin kami keluar dari Mesir? Ya, mengapa? Nah, saudara, maka kalau kita lihat di ayat 7, dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kata Masa dari kata nise, artinya mencobai. Ya, sedangkan Meriba itu dari kata merave. Merave itu artinya berbantah ya atau bertengkar.
Dan ini menjadi simbol pemberontakan dan ketidaksetiaan Israel. Saudara, di masa dan Meriba, Musa untuk ketiga kalinya berbenturan dengan orang Israel. Pertama di Laut Teberau, kedua di Mara. Dan di kedua kejadian pertama, Musa itu tidak menghiraukan sungut-sungut orang Israel. Dia segera berseru-seru kepada Tuhan. Namun di masa dan Meriba, Musa bereaksi secara manusiawi dan pribadi. Ya, dia mengatakan, aduh Tuhan, apa yang harus kulakukan kepada bangsa ini? Apa yang perlu kita pelajari adalah bagaimana Tuhan menyuruh Musa menyelesaikan masalah ini. Coba kita lihat di ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara, Tuhan itu tidak katakan, kan sebetulnya boleh dikatakan tidak menjawab pertanyaan Musa. Apa yang harus kulakukan kepada bangsa ini? Dia berharap Tuhan bilang, ya, tinggalin aja. Enggak, Tuhan tidak memberi jawaban itu. Bahkan Tuhan mengatakan, jalan di depan bangsa itu. Jadi, seorang pemimpin ini harus tahan menghadapi kritik dari pengikutnya. Sambil pada saat yang sama melaksanakan perintah dari atasannya. Jadi saudara, kadang-kadang pemimpin ini terhimpit ya. Dia ada atasan, ada bawahan. Nah, ini memang diajarkan kepada kita oleh Musa. Musa ini terhimpit di antara Tuhan dan bangsa Israel. Tuhan menyuruh Musa membawa bangsa Israel ke tanah terjanji. Bangsa Israel mengatakan, saya lebih baik mati di Mesir. Lalu, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Pemimpin ini harus memiliki karakter dan komitmen yang kuat untuk dapat mendengarkan para pengikutnya. Terutama ketika mereka menyuarakan tantangan terhadap kepemimpinannya. Dia harus mampu menanggapi tidak dengan emosi. Jadi saudara, Tuhan mengajarkan kepada Musa, kamu harus dengarkan para pengikut kamu. Mereka memang benar-benar kehausan kok. Anak-anak mereka, ternak mereka. Kamu jangan emosi. Ini kamu emosi ini. Ya kan? Jangan emosi. Ketika kamu sedang ditantang, kamu harus menghadapinya dengan kepala dingin. Ya. Maka kalau kita lihat, di Mara Musa ini lebih dapat mengolah emosinya dibandingkan ketika dia ada di Rafidim. Saudara, makanya perintah Tuhan itu jelas kok. Berjalanlah di depan bangsa itu. Artinya apa? Tinggalkan bangsa itu? Tidak. Berjalan di depan kan berarti pimpin bangsa itu. Tuhan itu memerintahkan Musa untuk menjadi bagian dari orang Israel. Jangan tinggalkan orang Israel. Kamu jadi bagian dari orang Israel. Cara terbaik menghadapi pengikut yang memberontak adalah dengan cara menghadapi mereka. Dan dengan demikian belajar memahami perasaan mereka. Nah, mungkin Anda kenal dengan istilah blusukan. Atau bagaimana kita melihat pemimpin itu yang mampu misalnya menghadapi para demonstran. Ini diajarkan loh oleh Tuhan kepada Musa. Berjalanlah di depan bangsa itu. Jadi kalau tiba-tiba misalnya seorang pemimpin di demo, kamu berjalan di depan para demonstran. Gitu ya. Nah saudara, apa yang kita pelajari dari teks ini? Di bab 17 ayat 1 dikatakan, jemaah Israel berjalan dari persinggahan ke tempat persinggahan lain. Jadi kalau kita lihat di gambarnya tadi lihat ya ada titik-titik saya tunjukkan nomor-nomornya. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Sebetulnya lewat satu tempat mereka belajar sesuatu yang baru. Sehingga mereka itu menjadi matang. Mereka justru digembleng dan dimatangkan lewat kejadian-kejadian yang terjadi
dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Dan saudara, seperti kita katakan tadi, mendorong dan memberi tantangan pada pengikut adalah bagian dari proses pematangan bagi seorang pemimpin. Tadi kita lihat Musa menyuruh orang Israel meninggalkan Laut Teberau. Lalu Tuhan itu menyuruh kamu bawa serta beberapa tua-tua. Jadi pemimpin ini membutuhkan bantuan dan dukungan. Musa pun tidak terkecuali. Bawa. Kenapa? Karena para tua-tua ini akan menjadi saksi bagaimana sang pemimpin menyelesaikan masalah. Kita tahu ketika Musa itu mengetuk gunung batu keluar air. Itu disaksikan oleh para tua-tua dan mereka menjadi medsosnya. Menyampaikan benar loh. Dia hamba Tuhan, dia ketuk batu air keluar. Dia benar-benar hamba Tuhan. Dan saudara, kalau kita lihat gunung batu itu ternyata adalah gunung batu di Horeb. Musa harus kembali ke Horeb, ke Sinai. Tempat di mana dia pertama menerima perutusan dari Tuhan. Dan jangan lupa lagi, bawa tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil. Saudara, tongkat ini berkali-kali digunakan oleh Musa untuk menyelesaikan masalah. Ya, maka pemimpin ini harus mampu memanfaatkan segala yang dimilikinya demi menyelesaikan masalah dan menyelamatkan pengikutnya. Menarik ya? Baik, nah ini yang saya katakan tempat-tempat persinggahan. Sekarang berarti kita sudah sampai di nomor 7, Rafidim. Dan Refidim ini memang dekat sekali dengan Sinai atau Horeb. Ya, Sinai atau Horeb. Baik, sekarang kita masuk ke sub yang keempat pada malam hari ini. Sang pemimpin butuh dukungan. Dan kita lanjutkan bab 17 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Saudara, orang Amalek adalah suku nomad yang tinggal di Negeb dan Sinai. Jadi Negeb itu adalah batas selatan tanah Palestina. Sinai kita tahu ada di Mesir. Ya, selatan tanah Kanaan. Selatan tanah Kanaan. Coba kita lihat. Ulangan bab 25 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ulangan bab 25 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Judulnya, Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Oh, rupanya cara menyerangnya parah ya. Menyerang dari belakang orang-orang yang lemah, lalu baru menyerang orang-orang yang di depan yang sudah capek. Ini yang dilakukan. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jangan lupa. Jadi saudara, Amalek ini harus dihapuskan untuk selama-lamanya. Berarti kalau begitu Amalek mewakili apa? Mewakili apa? Mewakili kejahatan. Mewakili kejahatan yang harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Baik ya, sekarang kita lihat. Ayat 9, bab 17 ayat 9 Keluaran. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara, rupanya kali ini Musa tidak mau turun tangan sendiri. Dia mengandalkan bawahannya yang bernama Yosua. Nah, di sini saudara, kualitas kepemimpinan Musa juga adalah kesediaannya untuk memberi kepercayaan kepada orang lain. Memang kita tahu Yosua nanti menjadi penggantinya.
Tetapi yang hebatnya, dia mengatakan ini, pilihlah sejumlah orang bagi kita. Akankah maknanya berbeda kalau kata bagi kitanya tidak ada? Ada atau tidak? Ada. Ada. Ketika Musa mengatakan bagi kita, berarti Musa masih terlibat. Nah, seringkali pemimpin itu memberikan kepercayaan kepada orang lain lalu lepas. Nanti kalau ada apa-apa cuci tangan. Nggak boleh. Memberikan kepercayaan kepada orang lain dengan tetap menjadi bagian. Begitu harusnya. Ya. Lalu sekarang kita lihat. Keluarlah berperang. Artinya Yosua ini harus keluar dari perkemahan. Dan kita tahu di perkemahan ini ada tiang awan nih yang selalu melindungi bangsa Israel. Berarti keluar dari perkemahan adalah sebuah tindakan yang mengandung risiko sangat besar. Tapi Yosua menyanggupinya. Menurut tradisi Yosua berkata, kenapa dia pilih aku di antara sekian banyak orang yang bisa dipilih? Dia benar-benar mempercayai aku, kata Yosua. Nah, saudara, Musa itu memang mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya. Akan tetapi dia tidak akan berpangku tangan. Dikatakan bahwa dia akan memimpin peperangan itu di puncak bukit. Lalu dia pegang tongkat. Maka kita lihat kalau Musa ini memegang tongkat dengan tangannya, ini persis seperti bendera perang. Seorang jenderal mengangkat bendera perang, maka pasukan yang bertarung di bawah itu melihat terus bendera perang dan mereka terus terbakar semangat. Baik, sekarang. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara, lupanya kemenangan Israel ini tergantung dari keadaan Musa mengangkat atau menurunkan tangannya. Menurunkan tangannya, ya. Saudara, apa artinya mengangkat tangan? Ketika Musa mengangkat tangan, dia mengingatkan bangsanya akan siapa? Akan Tuhan. Maka saudara mengangkat tangan itu merupakan gestur berdoa. Maka saudara kita bisa bayangkan tentu saja ketika dia angkat tangannya bangsa itu menang. Karena bangsa Israel yang di bawah melihat Musa mengangkat tangan, mereka ikut berdoa. Mereka ikut berdoa. Mereka dibakar lagi semangatnya. Tetapi ketika mereka tidak berdoa, tentu saja bangsa itu kalah dan Musa juga menurunkan tangannya karena dia putus asa mungkin melihat bangsa itu kok tidak mau berjuang dengan kekuatan Tuhan. Nah, saudara, tangan diangkat terus kan capek ya. Maka akhirnya apa yang dilakukan? Musa ini dibantu oleh dua orang. Yang pertama adalah Harun, yang kedua adalah Hur. Nah, saudara, menurut tradisi Hur ini adalah anak Miriam. Menurut tradisi. Maka saudara kita lihat Harun, Miriam, dan Musa tetap menjadi satu kesatuan dalam kepemimpinan. Jadi Harun dan Hur ini memainkan peran-peran pendukung. Seorang pemimpin membutuhkan dukungan bantuan dari orang lain. Maka pola kepemimpinan Musa itu bukan one man show. Dia butuh dukungan orang lain. Nanti di Keluaran bab 24 ayat 14 dikisahkan bagaimana Harun dan Hur menemani Musa ke Gunung Sinai untuk menerima Taurat. Selalu menjadi bagian, ya. Nah, sekarang saudara, coba Anda buka Keluaran 31 ayat 2. Keluaran 31 ayat 2. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Berarti Hur ini orang apa?
orang Yehuda. Kalau di anak Miriam, mungkin Miriam ini menikah dengan orang suami suku Yehuda. Dan kita tahu suku Yehuda itu melambangkan raja. Tahu dari mana suku Yehuda melambangkan raja? Ada yang tahu? Tahu Doa. dari mana? Doa siapa? Yakub. Doa siapa? Doa Yakub, betul. Doa Yakub sebelum dia meninggal ya. Kejadian bab 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi, saudara, kita lihat bahwa Musa ini didukung oleh dua simbol kekuasaan. Harun kita tahu adalah lambang imamat, sedangkan Hur karena dia dari suku Yehuda mungkin lambang rajawi, raja imam ya, raja imam. Pertanyaan lagi, kenapa Musanya duduk di atas batu? Kenapa nggak cari kursi? Kursi sofa. Kenapa dia cari batu? Kenapa? Karena kita tahu kan, batu itu dalam perjanjian lama melambangkan Tuhan. Tuhanlah gunung batuku. Mazmur berkata seperti itu. Maka sebetulnya dukungan terbesar untuk Musa itu datang dari Tuhan sendiri. Batu. Lalu ingat nggak? Air keluar karena batu diketuk oleh Musa. Rupanya juga Tuhan itu sumber air. Nah, saudara, ada tradisi yang mengatakan bahwa Musa memilih batu yang keras sebagai tempat duduk, sebagai tanda solidaritas terhadap Israel yang sedang berperang melawan Amalek. Begitu. Ditawarin sebetulnya mau kursi yang lebih empuk, nggak mau, saya mau batu yang keras. Kenapa? Karena anak buah saya di bawah juga sedang berjuang keras melawan Amalek. Maka pemimpin ini harus siap menderita bersama pengikutnya. Bukan enak-enakan di kantor pakai AC kalau menurut istilah Jokowi kan. Harus pemimpin yang mau turun gunung, ya, memperhatikan konstituen dan lain-lain. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Maka penatlah tangan Musa ya, dalam teks aslinya kan kevadim. Kevadim itu artinya coba. Oh enggak ada. Kevadim. Kevadim itu artinya berat sebetulnya. Beratlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangan, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saya lupa, coba ada yang punya kitab suci terjemahan baru edisi 2 enggak? Di ayat 12 itu diterjemahkan apa ya? Tangannya tidak bergerak diterjemahkan apa? Tetapi tangan Musa menjadi penat, sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah Musa supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Tetap terangkat. Tetap terangkat. Tahu bahasa Ibraninya apa? Yad itu tangan. Emuna. Dari kata emuna itu keluar kata amin. Tangan yang amin gitu. Betul-betul posisi doa itu. Tangan yang emuna, yad emuna, tangan yang amin. Saudara, jadi kita tahu yang memberikan dukungan besar untuk Musa adalah gunung batu. Tuhan. Tuhan ya. Dan Musa itu juga bisa memimpin peperangan Israel melawan Amalek dari atas. Berkat apa? Berkat doa. Gestus berdoa, dia mengangkat tangannya. Dan ketika Musa mengangkat tangannya,
Orang Israel yang ada di bawah itu melihat, sang pemimpin sedang berdoa, mereka ikut berdoa. Maka mereka bisa menang. Tetapi ketika mereka tidak berdoa, ya mereka kalah. Bukan gara-gara tangannya naik atau tangannya turun. Baik, saudara. Sekarang kita lihat ya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Aduh, sadis amat sih. Sadis banget. Sadis banget ya. Aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Dan ini tadi kita baca di Ulangan bab 25. Kenapa demikian? Seperti saya katakan, Amalek ini adalah simbol kejahatan. Simbol kejahatan. Maka kejahatan ini harus ditumpaskan sampai ke akar-akarnya. Selama ada kejahatan, boleh dikatakan kekuasaan Tuhan itu tidak akan menjadi penuh. Gimana ya? Nanti ada salah menerjemahkan. Allah tidak dapat meraja di dunia ini secara tuntas selama ada kejahatan, gitu kurang lebih. Dan teks Ibraninya itu melukiskan dengan sangat indah. Coba Anda lihat. Ketika, nanti kita baca sedikit. Musa mendirikan sebuah mezbah di ayat 15. Dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Waduh, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Pertanyaan saya, tangan siapa? Tangan siapa? Nggak jelas ya? Tangan siapa ada di atas panji itu? Tangan siapa? Tangan siapa? Tangan manusia. Kalau tangan itu ditaruh di atas panji berarti bersumpah. Ini adalah sumpah kesetiaan. Manusia bersumpah setia kepada Tuhan. Apa sumpah setianya? Saya akan menumpas kejahatan sampai ke akar-akar. Saya bersumpah akan menumpas kejahatan sampai ke akar-akar. Maka saudara, tangan di atas panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kalau teks aslinya bukan begitu. Berperanglah bagi Tuhan melawan Amalek turun-temurun. Siapa yang harus perang? Manusia, Israel. Maka saudara kita lihat sekarang bahwa sumpah setia perlu dilakukan oleh setiap manusia, dalam hal ini orang Israel, untuk menumpas kejahatan sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Karena selama kejahatan itu masih ada, maka Allah tidak dapat meraja secara tuntas. Taunya dari mana? Kita lihat ya. Ini bahasa Ibraninya. Coba lihat kursor saya pada poin kedua terakhir. Di sini lihat. Ki. Ki itu artinya karena. Lalu sebelahnya yad artinya tangan. Al di atas. Lalu kes. Kes itu cumain panji. Kurang cocok. Karena kes ini singkatan dari kise. Kise itu artinya tahta. Lalu Anda tahu dong yang paling akhir ini huruf apa? Coba tebak ini huruf apa? Apa ini? Huruf Ibrani. Iya, huruf Ibrani artinya apa? Apa ini? Y, H. Yod, Hei. Nama Tuhan. Tapi nama Tuhannya separuh. Kan harusnya Y, H, W, H. Ini cuma ditulis Y, H. Artinya, betul kan saya katakan? Ketika kejahatan itu masih merajalela di dunia ini, maka boleh dikatakan Allah tidak bisa meraja secara tuntas. Masih separuh. Makanya
kata tahta Allahnya pun disingkat. Kes, ya gitu. Harusnya kise Yahweh. Maka manusia ini perlu bersumpah untuk melawan kejahatan itu sampai ke akarnya. Ya, baik. Lalu tadi kita lihat di situ Musa mendirikan sebuah mesbah dan dinamai Tuhanlah panji-panjiku, Adonai Nisi. Nah, saudara, kata Nes itu memang bisa berarti panji, bisa berarti mukjizat. Tuhanlah mukjizatku. Tuhanlah mukjizatku. Bu Bapak sekalian, pernahkah kita mengatakan seperti itu? Adonai Nisi. Tuhanlah mukjizatku. Baik, slide terakhir. Saudara, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Padahal aslinya terjemahannya berbunyi, tangan di atas tahta Tuhan. Berperanglah bagi Tuhan melawan Amalek turun-temurun. Siapa yang harus berperang melawan kejahatan? Bukan Tuhan. Tetapi kita yang harus berperang melawan kejahatan. Maka kalau kita lihat di sini, pemimpin seperti Musa ini tidak hanya membawa pengikutnya ke tempat baru, karena dikatakan dari persinggahan ke persinggahan, tetapi menyiapkan mereka tempat baru yang lebih baik. Lebih baik. Karena nanti akan menuju tempat yang paling baik, yaitu tanah terjanji. Dan semua ini memerlukan waktu, tenaga, dan risiko. Oleh sebab itu sang pemimpin butuh dukungan, butuh bantuan. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya rasa sampai di sini bahan saya hari ini. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Pak Teguh Tarius. Shalom Pak I, kira-kira berapa orang yang menyeberang Laut Teberau bareng dengan Musa? Menurut catatan kan 600 ribuan ya, laki-laki saja ya. Jadi kalau dihitung dengan wanita dan anak-anak double lah kali itu. Laki-lakinya 600 sekian, saya lupa, 600.000 sekian. 1 juta lebih. Kolosal ya. Berikutnya dari Pak Oki, apa yang menyebabkan bangsa Israel kering atau pahit secara rohani pada Keluaran 15:23? Baik, hanya satu. Dia menjadi kering karena setiap kali menemukan masalah, dia berpendapat apa? Tidak ada Tuhan di tengah-tengah kita. Itu yang membuat manusia menjadi kering. Tidak ada Tuhan di tengah-tengah kita. Padahal masalah yang dihadapi itu harus dia selesaikan. Tapi dia selalu berpendapat, oh ada masalah, Tuhan tidak ada di samping saya. Ada masalah, Tuhan tidak ada di samping saya. Gimana nggak kering? Lanjut. Dari Pak Oki juga, siapa yang dimaksud 70 tua-tua? Nanti akan kita pelajari di teks-teks berikutnya. Jadi Musa itu nanti akan mengangkat 70 tua-tua dan tua-tua itu akhirnya dihinggapi roh Tuhan. Jadi mereka itu menjadi ya bawahan Musa dalam hal kepemimpinan ya. Gak usah sekarang, nanti kita pelajari di teks berikutnya. Dari Dionisia, orang-orang yang diangkat Musa untuk membantu Musa dalam memimpin Israel atas usulan nasihat Yitro, mertua Musa. Kita bahas ini minggu depan ya. Minggu depan. Jadi itu di Keluaran bab 18, di kitab Bilangan Keluaran bab 18. Kita pelajari minggu depan, sabar ya. Oke. Jadi oke lagi, benarkah selama di padang gurun orang Israel tidak mempunyai daging di Keluaran 16 ayat 3? Bukankah mereka mempunyai ternak-ternak untuk persembahan dan kurban? Nah, saya rasa ternak bagi mereka mungkin pada saat itu tidak dibunuh kali ya. Saya nggak tahu dan nggak ngerti. Tapi ya jelas memang waktu itu
Saya nggak ngerti ya kenapa demikian. Mungkin lo ya ini ya. Orang Mesir itu sebetulnya vegetarian, tidak makan daging. Maka kemungkinan besar orang Israel itu selama di Mesir memang belajar bahwa ternak yang mereka miliki itu bukan untuk dipotong dan dimakan. Mungkin ya. Jadi memang ternaknya bukan untuk dipotong dan dimakan, tapi hanya untuk jadi kurban dan lain-lain. Yang tadi berjalan di depan demonstran, apakah tidak akan bernasib seperti Ade Armando katanya? Saya nggak tahu ya. Apakah ada Armando pemimpin kan kita juga nggak bisa jawab ya. Tapi menurut saya ini yang diajarkan oleh Tuhan kepada Musa. Kamu jangan tinggalkan orang yang kamu pimpin gitu. Tetapi kamu harus menjadi satu dengan mereka, prihatin dengan penderitaan mereka, coba memahami mereka. Karena Tuhan tidak mau ketika Musa itu akhirnya menjadi apa? Pertama, dia harusnya itu menjadi juru bicara bangsa Israel kepada Tuhan kan. Tapi di Rafidim itu dia kagak. Tuhan apa yang harus kulakukan terhadap bangsa ini? Mereka sebentar lagi mau bunuh saya. Dia protes. Sebenarnya protesnya apa? Tuhan, ngapain kau beri tugas pada saya untuk memimpin bangsa ini? Gitu. Itu yang tidak diingini oleh Tuhan. Ya, itu yang tidak diingini oleh Tuhan. Mungkin ya kekurangan Ade Armando dia tidak membawa tua-tua. Betul nggak? Coba kalau dia bawa tua-tua. Orang yang bisa menenangkan suasana. Orang yang jauh lebih dekat dengan masa yang sedang berkumpul. Ya, terjawab tuh pertanyaannya. Nggak ada di buku tafsir manapun juga ya. Tapi memang terjawab. Dari Teresa, Yosua anak Musa ya Pak? Bukan. Anak Musa namanya Gersom. Yes. Yosua bin Nun. Berarti Nun bapaknya ya. Dari Oki lagi, apakah di Masa dan Meriba sumur Miriam menghilang? Nanti kita lihat di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat tidak ditulis sumurnya menghilang. Saya katakan itu tradisi ya. Tetapi setelah Miriam meninggal ada masalah kekurangan air lagi. Maka orang Israel ini berontak pada Musa dan Harun. Ada masalah. Nah, tradisi mengatakan sumur Miriam ini hilang dengan kematian Miriam. Tradisi loh, bukannya teks kitab suci. Saya kenapa ya menceritakan juga mengenai tradisi-tradisi Yahudi karena teks-teks ini sulit dipahami dan menimbulkan banyak pertanyaan gitu, ya. Oke. Ini Pak Albert lagi angkat tangan nih. Pak Albert mau nanya langsung? Ya, boleh tanya langsung kah? Boleh. Kedengeran suara saya ya? Ya, silakan Pak. Ada dua pertanyaan Pak Ir. Oke. Yang pertama adalah, mengapa bangsa Israel itu kok sepertinya keenakan ya? Mungkin pertanyaan yang minggu lalu, kenapa mereka nggak keluar dan kembali ke Israel? Maksud saya mereka beranak pianak, bahkan mungkin menyukai sebagai bangsa yang tidak. Apakah masa kekeringan itu yang melanda itu begitu lama dan membuat mereka nggak berkutik? Itu pertanyaan pertama. Apakah setelah mereka kembali itu pun kekeringan dan musim yang tadi itu yang kayak mungkin sekarang nanti El Nino atau apa gitu namanya, itu masih melanda Kanaan? Terus waktu yang kedua pertanyaannya adalah ketika mereka bertempur dengan atau berperang dengan Amalek, apakah bangsa Israel yang tidak pergi ke Mesir itu tidak membantu atau memang sudah habis orang-orang Israel di tanah Kanaan? Maksud saya kan itu pergi mereka karena satu persatu atau bergerombol mereka kemudian pergi meninggalkan tanah Kanaan. Apakah memang itu tidak ada lagi sehingga seluruh bangsa Israel, quote unquote, seluruh suku itu semuanya check out dari tanah Kanaan? Terima kasih Pak. Baik, nomor 1. Tanah Israel dengan tanah Mesir ya suburan tanah Mesir karena tanah Mesir itu punya sungai Nil ya.
Sungai Nil ini luar biasa subur karena lumpurnya ini kalau dia itu meluap, lumpurnya berwarna merah. Nanti kalau surut, lumpurnya ini jadi pupuk. Makanya di situ sering disebut sebagai lubung gandum. Dan kita tahu memang Mesir itu menjadi tempat pelarian kok. Orang-orang Israel kalau ada kelaparan atau ada bencana. Lihat Abraham, lari ke Mesir juga ya. Lihat juga keluarga Yakub lari ke Mesir. Jadi ya memang tempat pelarian Mesir itu. Yang kedua, apakah seluruh keturunan Yakub itu pergi ke Mesir pada zaman Yusuf? Iya, dan hanya 70. Enggak banyak orangnya. 70 sedikit kok. Keturunan Yakub itu kan baru anak-anak mungkin dengan cucu-cucunya dan sedikit budak begitu ya. Ditulis 70 orang. Jadi memang pada saat itu dan harus diketahui Yakub itu selalu mengatakan, aku tinggal di tanah ini sebagai orang asing. Selalu mengatakan seperti itu. Jadi mereka tinggalkan karena memang belum punya mereka. Aku tinggal, coba lihat deh di Kejadian. Aku tinggal sebagai orang asing. Abraham juga mengatakan, aku tinggal sebagai orang asing. Ya, selalu berkata seperti itu. Karena tanah ini baru dimiliki oleh mereka sesudah mereka kembali dari pembuangan atau penjajahan di Mesir. Jadi memang nggak ada, Pak. Ya. Masalahnya tadi itu kan 70 orang keluarganya Yakub. Kemudian berkembang biak menjadi 600.000 ya, atau berapa tadi yang banyak sekali. Maksud saya, apakah klannya, marganya Yakub itu yang berangkat di sana, tapi apakah juga marga-marga yang lain atau terdapat suku-suku yang lain juga ikut sehingga bisa menghasilkan anak pianak itu sampai ratusan ribu gitu, Pak. Dari 12 anak Yakub itulah nanti yang turun menjadi beranak pinak baru ada tua-tua gitu. Marganya itu bukannya di atas tapi di bawah justru generasi berikutnya. Kan dari Israel hanya ada 12 suku ya. Ya maksud saya yang ke sampingnya gitu, Pak. Kan maksudnya Yakub tadi mungkin ada yang lain-lain gitu kan, kemudian enggak ada dong. Yakub itu punya anaknya 12. Anaknya 12 ya semuanya ikut gitu ke Mesir waktu itu. Dan jangan ditanyakan. Misalnya Esau sendiri pun dia nggak tinggal di Kanaan, dia punya tempat pegunungan Seir. Jadi beda. Orang Edom beda lagi, orang Amon beda lagi. Ya, tanah Kanaan dihuni oleh penduduk asli Kanaan. Ada 7 bangsa itu. Oke. Saya masih lihat ada beberapa pertanyaan di sini. Tadi Pak Pardi, Amalek kan keturunan Abraham atau Esau, jadi masih kerabat Israel. Mengapa Tuhan memihak Israel dan tidak membiarkan mereka hidup damai bersama? Gini, saya katakan kemungkinan besar di sini dikisahkan tuh sebetulnya bukan bangsa Amalek yang dimaksudkan, tetapi Amalek merupakan lambang dari kejahatan. Itu saja sebetulnya ya. Orang Israel ini akan bertemu dengan banyak yang jahat di padang gurun itu. Dan mereka diajarkan supaya mereka itu menumpas kejahatan. Jadi jangan membayangkan, ini boleh katakan metafora Amaleknya itu. Bukannya dimasukkan manusia, tetapi kejahatan begitu. Maka seperti kita lihat kan, melawannya juga perangnya kalau kita lihat dengan gestur berdoa gitu. Ya, jadi jangan terlalu mengambil cerita ini secara harfiah sehingga menganggap Allah menyuruh ya bangsa Israel menumpas manusia yang lain. Amalek di sini saya katakan merupakan simbol kejahatan. Dari lagi, apakah di Keluaran 17 ayat 16 tidak bertentangan dengan sabda Tuhan Yesus pada Matius 13 ayat 28 sampai 29? Apa itu? Matius 13 ini perumpamaan nih. Matius 13 ayat 28 dan 29. Aduh. Kan saya sudah katakan ya, peperangan antara Israel dan Amalek sehingga ada kata-kata Amalek harus ditumpas dan lain-lain, kemungkinan besar sebetulnya ada pertempuran spiritual antara kebaikan melawan kejahatan gitu. Jadi Amaleknya jangan dianggap sebagai manusianya gitu ya, sebagai manusianya. Rohani ya berarti Pak ya? Iya,
Iya. Kalau kita nggak baca teksnya seperti itu, teks ini dalam bahasa Ibraninya itu ngawur gitu, benar-benar nggak paham. Makanya kenapa nama Tuhan sampai disingkat, nama tahtanya juga disingkat begitu. Karena apa? Tahta Allah itu belum tuntas selama ada kejahatan. Ada kejahatan. Jadi kalau ngelihat hukuman terhadap Amalek, jangan dianggap sekali-kali hukuman terhadap manusia, tapi hukuman terhadap kejahatan ya. Maaf Pak Ir, boleh Pak? Oi. Ya, tadi kan maksud Pak Ir kan kalau Amalek itu kejahatan kan Pak. Tapi menurut perumpamaan lalang itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang jahat itu jangan basmi habis kan, nanti itu dibiarkan sampai akhir zaman biar Tuhan Allah sendiri yang menghakimi gitu kan. Pak, Kalau baca tadi di Ulangan bab 25 ayat 19. Apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai. Ini berbicara ketika mereka sudah sampai ke tanah terjanji. Dan kita tahu tanah terjanji ini sering merupakan pralambang dari surga sebetulnya gitu. Berbicara tentang hari Tuhan. Kan benar kan? Kalau katanya sudah sampai. Bukan di padang gurun disuruhnya. Ya. Kalau katanya. baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Pak Mentor lagi ada, mohon dijelaskan kembali selama 40 tahun air diperoleh dari mana? Apakah mengandalkan tongkat Musa memukul batu baru keluar air atau bagaimana? Apa maksudnya? Begini, sekali lagi tradisi mengatakan ada batu yang terus-menerus mengikuti bangsa Israel selama perjalanan 40 tahun mereka di padang gurun. Dan batu itu adalah Allah sendiri. Di Korintus dikatakan batu itu adalah Kristus begitu. Jadi sebetulnya siapa yang memberikan air sepanjang perjalanan itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri, ya kan? Tidak pernah tidak ada air. Air selalu ada. Tetapi orang tidak mau mencari air. Sama. Tuhan itu selalu ada. Tetapi manusia yang tidak mau mencari Tuhan. Itu jelas. Siapa yang memberikan air selama di padang gurun? Tuhan sendiri. 1 Korintus bab 10 ayat 4 tadi. Batu itu adalah Kristus. Oke, masih ada pertanyaan? Sepertinya udah habis, Pak. Cukup ya, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Pak Irandi yang sudah membawakan topik kedua pada malam ini. Nanti kita bertemu lagi di Kamis depan, tanggal 3 Agustus. 3 Agustus. Di jam yang sama, 7.30 ya. Oke, mari kita akhirin pertemuan pada malam ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Eni Wati. Silakan Bu Eni. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada malam hari ini, pada sesi kedua, kami belajar mengenai kisah Musa menuju jalan kepemimpinan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Pentateuch. Bapa, Engkau mengutus Pak Irhandi untuk membimbing kami mempelajari bagaimana menafsirkan kitab suci untuk bekal kami di dalam mewartakan kabar gembira, kabar sukacitamu melalui kitab suci. Bapa, semoga apa yang kami pelajari pada malam hari ini dapat menjadi bekal kami di dalam mewartakan kabar gembiramu, di dalam berkata kese, di dalam pewartaan kami kepada sesama kami, kepada umat, di paroki kami, Yohanes Bosco. Bapa, berilah kepada kami pikiran yang cerah, apa yang telah kami terima dapat kami menjadi bekal kami untuk kami berwarta dan untuk kami berkata kese. Bapa, kini
acara ini telah usai, kami mohon untuk berkat-Mu. Kami mau mengundurkan diri dari pertemuan ini. Sertailah kami di dalam istirahat kami pada malam hari ini, agar kami dapat beristirahat dengan tenang dalam pelindungan-Mu, dan besok pagi kami dapat bangun kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam pekerjaan dan tugas kami sehari-hari. Semuanya ini kami haturkan ke dalam nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Amin. kasih Bu Eni untuk doa penutupnya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam ini. Nanti kita tunggu di minggu depan di hari yang sama. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai Shalom. minggu depan. Shalom. Sampai Kamis Terima depan. Shalom. Terima kasih. kasih Pak Terima kasih Pak Ir. Terima kasih Pak Handi. Terima kasih Pak Iran. Kan nggak ada foto ya, Rometi ya? Minggu depan foto ya. Minggu depan foto. Tadi Pak Ir tahu nggak? Pak Ir, saya mau nanya. apa? Kenapa kalau dalam bacaan itu seringkali penyesalan itu Mazmur yang digunakan tadi itu, janganlah engkau bertegar hati